Pak Pugu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Alhamdulillah. Habis dari mana Pak Niki Bu? Ini tadi habis dari kelas Bu, terus ngecek lab untuk persiapan pembelajaran nanti seperti itu. Ya. Pak Pugu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Pugu telah bersedia kerjasama, bersedia untuk kami observasi. Nah, namun sebelum kita nanti observasi, akan saya sampaikan sebenarnya untuk observasi itu kan ada 3 tahapan Pak. Yeah. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru atau pendidik agar kita dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oh iya. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan sesi pra-observasi dulu, Pak. Iya, baik. Sebelum kita lakukan observasi. Nah, Pak Pugu, kalau boleh tahu, untuk observasi nanti kira-kira materi apa yang akan Pak Pugu berikan untuk anak-anak? Oh iya Bu. Jadi pada konsentrasi kalian ini nanti yang bisa Bulen observasi terkait elemennya yaitu nanti mengoperasikan aplikasi pengolahan angka spreadsheet ataupun Excel seperti itu. Oh, jadi materinya nanti tentang aplikasi pengoperasian spreadsheet atau Excel. Iya, benar. Nah, untuk materi spreadsheet atau Excel itu nanti kira-kira tujuan apa yang ingin Pak Pugu capai dari pembelajaran itu? Jadi gini, nanti pada elemen pengolahan angka ini nanti pada materi pokoknya yaitu nanti menggunakan mengoperasikan fungsi absolut dan semi absolut Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini yang pertama nanti adalah siswa itu mampu mengentri data. Jadi mengentri data itu menggunakan fungsi absolut dan semi absolut. Nah, pada materi sebelumnya mengentri data itu secara manual tanpa menggunakan fungsi itu. Nah, bagaimana nanti perubahannya ketika sudah menggunakan fungsi semi absolut. Nah, yang kedua nanti menganalisis. Jadi kita analisis terkait dengan fungsi absolut dan semi absolut itu seperti apa penggunaannya, untuk bagian-bagian mana saja yang perlu menggunakan itu dan bagian-bagian mana saja yang tidak perlu menggunakan absolut dan semi absolut. Itu nanti diberikan sebuah kasus data seperti itu. Terus yang terakhir, yang ketiga, nanti pastinya siswa nanti mampu mempraktikkan. Jadi mempraktikkan kemudian mempresentasikan pekerjaan mereka itu dalam sebuah kasus gitu. Oh, menarik sekali ya Pak. Ya, pastinya kemampuan-kemampuan yang jenengan ajarkan nanti dapat anak-anak gunakan, apalagi yang jenengan ajar nanti kan anak-anak akuntansi yang sangat membutuhkan tentang Excel dan spreadsheet. Oke. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira strategi atau pendekatan apa yang Pak Pugu gunakan? Oh iya, baik. Jadi gini, pembelajaran kita nanti memang pada umumnya kami nanti pembelajarannya ada di lab. Jadi untuk strategi pembelajaran, untuk modelnya nanti kita menggunakan problem based learning. Jadi belajar dari masalah ya yang kontekstual Bu nanti. Jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pendekatannya kita menggunakan saintifik. Iya, jadi nanti dalam penerapannya di awal nanti ya seperti biasa kegiatan persepsi dan sebagainya. Kemudian di kegiatan intinya nanti di situ ada sebuah kasus yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan langsung dengan materi yang hari ini kita pelajari terkait dengan fungsi
statistik tadi semi absolut maupun yang absolut seperti itu. Dan juga tentunya karena sekarang itu semuanya serba teknologi, tentunya dalam pengaplikasian dalam pembelajaran ini nanti mengadopsi teknologi, Bu. Salah satunya nanti untuk penilaian kita nanti sudah terintegrasi dengan teknologi, dengan IT, misalkan menggunakan aplikasi Quizzes. Nanti kalau misalkan ada trouble di Quizzes, nanti alternatif lainnya bisa menggunakan Google Form seperti itu. Kemudian medianya nanti anak-anak itu sebenarnya kami berikan kebebasan, Bu. Jadi nanti rencananya mereka nanti saya berikan beberapa pilihan untuk mengeksplor ataupun mencari literatur di luar literatur yang saya siapkan, seperti artikel, kemudian seperti buku dan sebagainya. Tapi berhubung pekerjaan di lab, di sini sudah berhubungan dengan komputer, di situ terhubung internet, mereka bebas untuk mencari. Yang penting fokus pada konteks materi yang dipelajari, seperti itu. Menarik sekali. Jadi Pak Pugu nanti akan menggunakan teknik problem based learning dalam pemberian materi terkait Excel dan spreadsheet. Nah, kira-kira pengembangan apa yang Pak Pugu harapkan dari siswa nanti setelah mempelajari tentang spreadsheet, Excel itu? Oh iya, baik. Jadi gini, yang saya ingin kembangkan dari anak-anak ini nanti, yang pertama itu jelas itu hubungannya dengan teknologi tentunya, karena sekarang hubungannya dengan teknologi, semua aplikasi itu sudah terintegrasi dengan teknologi. Kita mengenal Excel itu ada dua, yaitu online dan offline. Semuanya nanti bisa kita kerjakan, mau siswa itu mau mengerjakan online bisa menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Kemudian yang offline itu bisa menggunakan Excel. Walaupun kedua-duanya nanti tetap terupload melalui aplikasi online, misalkan di Google Drive dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan konten materi semi absolut dan absolut ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Kasus anak-anak ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya mengenal banyak kasus ya, Bu. Nah, mungkin kasus si A, si B, si C ini sudah pernah dialami, tapi ada yang belum. Nah, dalam satu lingkup di kelas ini nanti bisa berkolaborasi dengan berbagi kasus. Jadi kasus-kasus ini mungkin belum pernah dialami si A, tapi si B sudah pernah mengalami. Nah, di sini nanti terjadi sharing antar kasus. Walaupun kasus-kasusnya ini berbeda, ternyata kasus ini termasuk dalam konteks materi VLOOKUP, HLOOKUP. Seperti halnya data, misalkan di data di perumahan sehari-hari, kebetulan mungkin di situ anak-anak ada toko sebelahnya ada atau punya toko sendiri, ternyata selama ini pembukuannya itu ini ternyata bisa menggunakan fungsi absolut maupun semi absolut. Itu bisa kembangkan dengan seperti itu, mereka tahu ternyata di rumah ini selama ini menggunakan manual, ternyata dengan kita mempelajari semi absolut maupun absolut ini ternyata kita pakai laptop dengan buka Excel, kita membuat rangka sendiri, ternyata bisa dilakukan. Nah, itu yang kami harapkan dari anak-anak ini setelah mempelajari ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dia tidak punya toko, tapi nanti kedepannya harapannya bisa membantu tetangga atau yang lain untuk menyelesaikan permasalahan terkait administrasi pembukuan dengan menggunakan pendekatan teknologi seperti itu. Oke. Intinya menarik sekali ya Pak Pugu. Intinya ya dengan mempersiapkan anak-anak itu supaya lebih siap nanti di dunia kerja, entah nanti dia menghadapi yang offline ataupun online, yang manual ataupun yang non manual. Kemudian Pak Pugu, kira-kira persiapan apa yang sudah dengan persiapan untuk materi tersebut? Baik, Bu. Jadi untuk persiapan ini memang tidak persiapan dari awal, memang sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya, karena dalam Excel itu antara satu materi dengan materi sebelumnya ada berkaitan. Nah, tentunya yang pertama yaitu terkait modul ya. Modul ini harus dipersiapkan, dan modul itu tentunya
tidak hanya fokus ke modul ini, tentunya hubungannya dengan modul sebelumnya. Jadi ada keterkaitan. Jadi ketika modul 1 ini sudah selesai dan ada hubungannya dengan entry data, maka modul ini bisa dijalankan apa yang diharuskan. Nah, di sini juga saya sesuaikan juga dengan media pembelajaran, Bu. Jadi hubungannya dengan kontekstual, maka di situ saya carikan kasus-kasus yang mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian tentunya dengan aplikasi-aplikasi untuk penilaian, termasuk itu nanti saya siapkan form untuk kuis juga ada, form alternatif misalkan Google Form juga ada, termasuk artikel-artikel yang bisa mereka browsing yang sudah saya siapkan juga, itu nanti saya share ke mereka biar mereka tahu ini seperti itu alamatnya, walaupun nanti pada akhirnya mereka juga diberikan kesempatan untuk mencari alternatif alamat lain untuk mencari literatur. Kemudian juga LKPD itu sudah saya sediakan, itu juga ada yang versi cetak, ada yang versi bentuk software, nanti mereka tinggal pilih yang mana, seperti itu. Kemudian untuk apalagi ya tadi yang sudah LKPD sudah, penilaian sudah, ya untuk ketampilan tentunya karena menggunakan lab ini semuanya memakai LCD, dan juga dipastikan nanti jaringan internetnya harus lancar seperti itu. Itu sudah dikoordinasikan dengan teman-teman ICT. Persiapannya sudah matang. Iya. Kira-kira adakah hambatan yang bisa dengan nanti kira-kira apa ya yang bisa menghambat materi saya ini, terus alternatif apa yang jenengan ambil ketika nanti kemungkinan akan ada hambatan dari pembelajaran ini. Oh iya, baik. Biasanya memang yang paling berpengaruh itu biasanya memang di jaringan internet. Jadi jaringan internet ini kadangkala memang trouble seperti itu. Kemudian yang jarang lagi, tapi mati lampu lagi jarang itu. Yang paling utama itu internet. Nah, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba mati lampu atau internetnya down, adakah solusi yang jenengan sudah persiapkan, mungkin apa? Iya, jadi kalau mati lampu saya rasa jarang, Bu, itu jarang terjadi. Tapi yang mungkin ya pada umumnya yang terjadi itu internet, Bu. Jadi kalau trouble di internet itu untuk media pembelajaran karena sudah saya share di beberapa tempat. Jadi kami di lab ini juga memang menerapkan aplikasi jaringan lokal, Bu. Jadi ketika mati internet itu saya berhubung saya juga ada komputer server di depan dan terkoneksi dengan klien, itu ketika kami transfer data kemudian pengerjaan itu tidak perlu harus terkoneksi internet. Itu memang ada beberapa solusi, walaupun nanti ketika kita terkoneksi internet tentunya hasilnya jauh berbeda. Mungkin di situ misalkan kita mengakses sesuatu aplikasi, kemudian media-media online memang tidak bisa. Tapi kan paling tidak dari aplikasi offline itu sudah kita siapkan artikel-artikel, dan itu juga bisa buka mereka lewat aplikasi klien, dan itu bukan terkoneksi di internet. Jadi tetap sumber belajar mereka tetap terpenuhi, walaupun ya kalau terkoneksi internet jauh lebih luas lagi. Memang itu ya kendala secara umum seperti itu, walaupun ya tidak sering. Memang kendalanya di internet seperti itu. Semoga nanti pas hari H supervisi tidak ada kendala baik internet lancar, terusnya juga aman. Terus kira-kira kapan kita bisa lakukan supervisi ini, Pak? Observasi. Besok ada jam saya. Selasa. Iya. Oke, baiklah. Baik Pak Pugo, untuk pra observasinya cukup di sini dulu. Kita besok ketemu di pas dengan observasi. Saya ikut masuk ke kelas tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa, Bu. Anak-anak tambah senang ini. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Pak Pugo. Semoga besok
berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, kita nanti akan melakukan wawancara lagi setelah kita observasi atau tahapan terakhir yaitu pasca observasi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kuku. Ya, Selamat sama-sama. bertugas, selamat melanjutkan. Selamat pagi anak-anak. Mana kondisinya semuanya? Baik, terima kasih. Hari ini kalian semua harus semangat karena hari ini masih pagi. Semangat pagi harus tetap kalian jaga. Baik, pada pertemuan kali ini kita kembali lagi di lab untuk mempelajari materi atau pembelajaran aplikasi pengolahan angka. Baik, sebelum saya mulai, baik di antara kalian semua di sini ada ketua kelas, kita berdua terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas berdua. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah berdoa. Doa dalam hati mulai. Saya dulu. Ahmad Khairul, Hadir. Aprilia, Aubrenia, Ainur. Ada suratnya? Setiano, Wirno, Enji, Indah Riris, Isas, Jawa, Wita, Mia. Baik, setelah saya absen, kita review ya pembelajaran sebelumnya tadi. Sebelumnya di pembelajaran minggu kemarin. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari fungsi apa? Matematika. Masih ada yang ingat fungsi matematika? Ayo, apa saja? Kemarin, silakan angkat tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan, silakan. Sum itu apa? Terus kemudian afrik. Mencari rata-rata. Jadi dari beberapa data, di situ rata-ratanya berapa? Seperti kalian itu punya nilai, dari banyak nilai kalian peroleh nilai rata-rata kalian berapa? Kemudian mencari nilai rendah. Oke. Nah, silakan lihat di layar monitor. Nah, di sini ada fungsi statistik. Nah, apa itu fungsi statistik? Nanti bisa Anda pelajari, Anda diskusikan. Ada beberapa permasalahan, ada kasus yang perlu kalian pelajari dan kerjakan sehingga ketemu solusi, dan di situ nanti bisa kalian kembangkan. Nah, fungsi statistik ini seperti apa? Nah, di situ nanti ada tujuan yang harus kalian lalui untuk mempelajari fungsi statistik ini. Jadi melalui pendekatan saintifik dengan model problem reasoning, kalian nanti diharapkan bisa apa? Nah, mengentry data berdasarkan dengan Google Lens, nanti bisa Anda lihat di situ apa isinya. Itu literatur yang kalian bisa pelajari. Nah, seperti itu nanti yang akan kita lalui, tujuannya seperti itu. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada. Baik, kalau seperti itu kita lanjutkan ke materi intinya ya. Anak-anak, sekarang saya akan menampilkan sebuah video. Silakan Anda cermati, Anda catat, dan Anda pelajari di sini apa yang ada di video ini terkait nanti perintah apa yang harus kalian lakukan ya.
Ada beberapa ketika pertanyaan silakan. Siapa ayo? Devianto sudah? Belum? Terus kita? Belum selesai gitu? Lydia. Berapa uang saku kamu dalam waktu 1 minggu? 150. Dari mana itu 150 itu apa? Dari mana? Rinciannya seperti apa? Per minggu, per hari berapa? 25 kali 6 kali 5. Kenapa kalau 5? 1 minggu berarti 25 kali 6 berapa? 150. Berarti kamu setiap hari dikasih uang 25. Berarti selama 1 minggu, berarti dari 25 itu terkumpul 150. Oke. Terus kemudian yang kedua, ini rata-rata berarti uang kalau di situ ada bensin. Nah, di situ berarti rata-rata uang bensinmu dalam 1 bulan berapa? 300.000. Per harinya 10.000. Berarti dalam waktu 1 bulan dia 300. Berarti dari mana 300? 30. Berarti 30 hari. Oke, 300. Berarti kalau total uangmu yang kamu terima dalam 1 minggu dari uang saku maupun uang bensin, uang saku seminggu berapa tadi? 150. Terus uang bensin kamu 300 itu 1 bulan. Berarti dibagi 1 bulan berapa minggu? 4. Berarti 300 dibagi 4. Berapa 300 bagi 4? Berarti 10 hari toh? Kamu di sekolah kan berapa 6 hari? 6 hari kali 10 60. Berarti 150 ditambah 60. Berarti 210. Nah, dari situ berarti total yang orang tua berikan ke kamu itu 210. Mungkin yang lain, tapi ano? Kalau tahu sakumu tadi seminggu berapa? Uang sakumu tadi seminggu berapa? 50. Bensinmu seminggu 80. Berarti Seminggu apa? seminggu. Kalau seminggunya berapa? 20. Uang sakumu tadi 50 seminggu. Uang bensin 20. Berarti total uangmu 70. Oke. Nah, dari dua permasalahan yang dua pernyataan dari temanmu tadi, pada intinya itu kita memiliki banyak data. Nah, dari banyak data di sini tadi data terkait bensin, terkait uang saku, termasuk kalau ada tambahan dari data-data ini ya terkait kriteria uang saku, kriteria uang bensin ataupun uang tambahan. Ini dari kelompok-kelompok ini kita tetap bisa menghitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya tadi? Kalau tadi kalian menghitungnya secara manual, nah bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi pada Excel? Nah, itu yang perlu kalian rumuskan. Nah, ya, baik seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan dari orientasi ini? Ya, kalau tidak, Bapak akan memberikan
ya. Oke. Selanjutnya saya perintahkan kepada kalian semua untuk membuat kelompok kecil 2 orang, ya. Masing-masing kelompok silakan bergabung. Kelompok sini kan kelompok ini ya, sebelah timur dan sebelah barat, silakan langsung bergabung. Silakan saja. Silakan yang belakang gabung. Berdua. Sudah semua? Baik. Kalau sudah semua, sekarang buka LKPD kalian di Google Classroom. Ya. Buka LKPD, di sini ada fungsi statistik. Silakan dibuka. LKPD-nya saja dulu dibuka. LKPD-nya dulu dibuka. Sudah? LKPD itu di situ ada 2 tugas, 2 kasus 1 dan kasus 2, masing-masing penggunaannya berbeda. Nah, disitulah kamu harus bisa menyelesaikan kasus-kasus itu. Kamu bisa cari informasi. Nah, cari informasi di handout kalian sudah ada. Itu bagaimana penggunaan fungsi statistik. Nah, di sini saya tampilkan dulu salah satu, ya, penggunaan fungsi statistik. Oke. Selamat siang guys, kali ini kita akan belajar tentang Excel fungsi statistik. Jadi ada 5 rumus yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sum, untuk menghitung total ya, menjumlahkan. Average itu menghitung rata-rata. Max itu menghitung data yang paling tinggi atau jumlah yang paling tinggi. Data yang luas, kalau count A akan ada count blank juga nanti. Oke, sama kita punya tutorial di sini, teman-teman bisa download di GHC. Ada Microsoft Excel lengkap dengan rumusnya, bisa di-download di bawah ini. Di sini juga ada tutorialnya. Di sini ya, mirror. Terus ini filenya. Jadi di halaman, nah di bab 4, di sini saya jelaskan tentang average apa, count, A, max, min, dan sums. Nah, jadi kita coba di sini kita punya contoh data yang bisa kita ketikkan dan kita kerjakan di Excel seperti ini. Sudah saya ketikkan hasilnya seperti ini, kurang lebih ini untuk data yang baru. Dan kita coba rumusnya yang pertama untuk sum, yang jelas menggunakan sama dengan ini ring, dan ini sum average sama ring seperti itu. Dan selanjutnya juga setelah melihat video tutorial seperti yang saya tampilkan tadi, sekarang kalian bisa mencari literatur lain. Nah, literatur ini bisa Anda lihat di buku, kemudian Anda bisa lihat di handout, juga Anda bisa melihat di literatur yang ada di komputer kalian, baik YouTube maupun literatur yang lain. Ya, itu silahkan cari literatur sesuai dengan kebutuhan, Anda lihat sesuai dengan kasus yang ada di LKPD yang akan kalian selesaikan. Silakan Anda berdiskusi dalam kelompok. Ada 5 rumus yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sum, cuma hitung total ya, jumlahkan. Average itu rata-rata. Max itu menghitung data yang paling tinggi atau jumlah yang paling tinggi. Min itu menghitung melihat data yang paling kecil, dan count itu menghitung
banyaknya data yang berupa numerik. Kalau karakter ada kompleks juga nanti ya. Oke, misalkan coba pakai apa itu? Itu jumlah semua item dan situ statusnya adalah angka. Berarti kalau angka semua Anda jumlahkan semua, bukan banyak data. Jadi jumlah ini semua. Gitu, pakai sum. Nah, baru di situ setelah itu kan kamu menentukan jumlah barang sesuai dengan kriteria. Ya toh, kriterianya berarti itu kan alat tulis pakai apa? Pakai apa? Kalau menjumlahkan bukan jumlah data loh, tapi menjumlahkan. Ya, kan kalau bedanya satu if sama if s bedanya tahu toh? Tadi sudah lihat nggak di video? Nah, kan kriterianya cuma berapa? Kriterianya kan cuma alat tulis saja toh? Ya ada kriteria lain toh? Maksudnya alat tulis yang bentuknya kotak, alat tulis yang bentuknya bundar kan tidak ada toh? Jadi kalau data ini jumlah total ya, jumlah total kan kamu menghitung jumlah data dari sini kan 110 ini kan. Nah, ketika kamu blok ini sudah selesai hasil, nanti di kedua, ketiga itu sama. Nanti ya kamu harus menyesuaikan ini, hati-hati. Nanti biasanya ini juga ikut. Jadi harus ketahui mana di blok ya. Jadi perhatikan. Oke. Kalau ngitung yang ini itu pakai S atau enggak? Nah, sekarang kamu bedanya apa? Di sini jumlah laki-laki yang sudah tuntas. Di sini ada laki-laki perempuan. Kriterianya berapa? 2. Kalau 2 pakai? Bedanya F sama ada S-nya apa? Iya, ya? Nah, ya sekarang kriterianya lebih dari berapa? Ini kriterianya berapa? 2. Yang pertama laki-laki, yang kedua sudah tuntas. Sudah tahu toh jawabannya? Ke komputernya masing-masing, ya sudah ya. Kemudian Anda bisa mengisi penilaian antar teman. Silakan dibuka di Google Classroom kalian. Ada penilaian antar teman. Silakan diisi sendiri-sendiri. Ini di self evaluate. Iya, ya, save saja.
Jadi yang sudah selesai silakan isi penilaian antar teman di situ. Silakan isi. Selesai mengisi penilaian antar teman, kemudian pekerjaan KPD-nya sudah selesai, silakan disimpan dan diupload di Google Form yang sudah ada di Classroom. Di situ ada tautan untuk linknya untuk menyimpan dan mengupload hasil pekerjaan kalian. Silakan diupload di situ. Baik, sekarang waktunya kita semua melakukan presentasi. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok melakukan presentasi. Silahkan, siapa yang bisa? Saya. Oke, baik. Bisa sih ya, kelompok 1. Saya putarkan dulu. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, untuk menghitung semua item, saya menggunakan fungsi konta dengan cara memblok rank jenis barang. Kemudian untuk alat tulis saya menggunakan fungsi conif dengan cara memblok rank jenis barang, kemudian dikasih tanda pemisah, lalu saya klik alat tulis, tutup kurung, kemudian di enter. Untuk menghitung aksesoris, saya juga menggunakan fungsi conif dengan cara memblok rank jenis barang, kemudian dikasih tanda pemisah, lalu klik aksesoris, tutup kurung, kemudian di enter. Untuk menghitung elektronik, saya juga menggunakan fungsi conif dengan cara memblok rank jenis barang, kemudian dikasih tanda pemisah, lalu klik elektronik, tutup kurung, dan enter. Untuk Dari teman kalian yang sudah melakukan presentasi, ada yang beda? Tidak. Oke, kalau tidak beda, berarti ini saya tanyakan saja. Di angka 10 semua item di situ ada konta. Nah, kenapa kok tidak menggunakan konte? Silakan. Oh iya, apa? Karena konta untuk data angka, kalau konten data huruf. Data huruf. Oke. Ya. Benar enggak? Pernyataan itu? Benar. Jadi di sini karena di sini adalah huruf, ABC, alat tulis dan karakter, maka dia menggunakan konta. Beda kalau dia itu angka. Nah, ini bisa menggunakan count atau positif. Ya, seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya untuk yang lain, presentasi yang lain. Di sini kaitan total harga, mungkin siapa yang bisa? Ya, silakan. Saya kasih dulu nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mencari total harga. Yang pertama sama dengan, kemudian kita klik jumlah barang dikalikan dengan harga, kemudian kita enter dan kita tarik ke bawah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, beda cara lain? Ada enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja, untuk mencari jumlah total, saya menggunakan fungsi sum dengan cara sum lalu blok rank total harga, lalu klik enter. Selanjutnya untuk mencari barang terbanyak,
saya menggunakan fungsi map, lalu blok rank total harga, lalu enter. Selanjutnya untuk mencari barang paling sedikit, saya menggunakan fungsi min, lalu blok rank total harga, selanjutnya enter. Untuk mencari jumlah data, saya menggunakan code number, lalu blok total harga, lalu enter. Oke. Sekian Baik. presentasi saya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ini mudah sekali. Ya. Jadi ini saya rasa kerjaan kalian sudah benar kalau mengerjakan seperti itu ya, dari masing-masing individu maupun kelompok. Oke, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya. Jadi di sini saya akan mencari jumlah laki-laki yang tidak tuntas UTS dan UAS dengan cara menggunakan fungsi contifs. Caranya yaitu adalah sama dengan kita ketik contifs, kita buka kurung, kita blok bagian ring laki-laki dan perempuan ini. Setelah itu kita beri tanda pemisah. Tanda pemisah kita blok bagian laki-lakinya yang ini. Kita klik bagian laki-lakinya. Setelah itu kita beri tanda pemisah lagi karena di sini yang pertama dicari adalah nilai UTS. Kita blok bagian nilai UTS. Setelah itu kita beri tanda pemisah. Kita beri tanda petik lebih kecil 75 karena yang di sini ketuntasan minimal 75. Setelah itu kita beri tanda petik lagi dan lalu kita beri tanda pemisah. Selanjutnya yang dicari adalah nilai UAS. Untuk nilai UAS adalah kita blok bagian nilai UAS. Setelah itu sama dengan nilai UTS. Kita beri tanda petik, kita ketik lebih kecil 75. Kita beri tanda petik lagi dan kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Dan untuk jumlah perempuannya juga sama dengan jumlah laki-laki, hanya digunakan jika perempuan yang diklik adalah yang P. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan dari apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Ya, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Silahkan, yang bisa. Oh iya, silahkan. Apa? Kesimpulan fungsi statistik. 1. Sum berfungsi untuk penjumlahan data. Ya. 2. Kon ada 3, konta, kontif, dan konsif. Pertama, konta untuk berfungsi untuk data angka dan kontif untuk data huruf. Dan ketiga, kon member untuk berkarakter angka. 3. Average atau rata-rata. Keempat, min atau nilai terendah. 5. Max berfungsi untuk nilai tertinggi. Oke, baik. Jadi apabila kesimpulannya ya, apabila kalian memiliki banyak data, ya di situ ada beberapa kriteria yang harus kalian tentukan. Nah, disitulah nanti fungsi statistik berguna untuk kalian, ya dengan data. Nah, saya jelaskan dulu dari kesimpulan yang telah kita peroleh pada pertemuan hari ini. Jadi fungsi statistik itu ya fungsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan operasi sehingga akan dapat melakukan representasian akan data ke dalam sebuah tabel untuk dapat menghasilkan nilai-nilai statistik. Nah, nilai-nilai statistik itu seperti apa? Nah, sum. Nah, ini rumusnya. Jadi sum itu untuk menjumlahkan data. Di situ ada banyak data, kalian disuruh menjumlahkan. Nah, itu menggunakan sum. Jadi sum ada ring data di blok tadi. Untuk count di sini ini adalah untuk jumlah data. Jumlah datanya berapa? Kalau konta, jumlah datanya itu berdasarkan huruf. Kalau count number itu adalah menggunakan angka. Untuk average adalah rata-rata.
dari sebuah data itu diambil rata-ratanya berapa. Max dari data yang kita miliki berapa nih ya nilai tertingginya. Kemudian min adalah nilai terendah. Konta sudah. Kontif adalah kaitannya dengan jumlah data berdasarkan kriteria. Ingat bedanya S sama tidak ada S-nya apa? Ada yang tahu? Kalau yang ada S-nya itu berarti lebih dari satu. Ya, lebih dari satu kriteria. Kalau F tidak ada S-nya itu hanya satu kriteria. Kita sudah belajar nanti. Baik, seperti itu pembelajaran kesimpulannya dapat kita. Baik, sekarang waktunya untuk assessment. Sekarang silakan kalian buka Classroom. Di situ ada quiz. Sekarang kita mulai untuk quiznya. Silakan buka. Baik, asesmen sudah kita lakukan. Sekarang sebelum saya akhiri, saya ingin tahu pendapat kalian, perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang menurut kalian menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Apa? Ayo. Quiz. Kenapa quiznya? Menyenangkan. Menyenangkan? Asik. Benar enggak? Ya. Oh, ada yang tidak suka dengan quiz? Hah? Kenapa? Mikir. Oke ya, ini ya namanya juga quiz kok, harus mengasah kemampuan kalian. Mikir harus itu ya. Orang harus berkembang. Oke, mungkin hambatannya di sini apa? Rumusnya terlalu banyak. Oh, rumusnya terlalu banyak. Oke. Di situ sudah ada LKPD, mungkin di sini akan harus kalian kembangkan lagi. Memang rumus Excel seperti itu, tapi di situ nanti akan menemukan banyak lagi di pembelajaran sebelumnya setelah ini, ya. Dan itu penting karena Excel ya seperti itu. Kalian harus berbulan dengan rumus-rumus fungsi-fungsi dan fungsi-fungsi tersebut nantinya. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, ya jangan lupa hari ini sudah fungsi statistik. Untuk minggu depan kita mempelajari mengenai fungsi absolut dan semi absolut apa itu dan kasusnya seperti apa. Nanti kita bisa diskusikan dan selesaikan kasus itu secara bersama-sama. Ya, kalian akan mendapatkan pengalaman baru di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya akhiri, silakan kita buka dulu sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan mungkin Mas. Sebelum mengakhiri pelajaran siang hari ini, mari kita doa dalam hati memulai. Akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Cuacanya hari ini cerah. Alhamdulillah, proses pembelajarannya tadi sudah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah selesai Bu. Gimana Alhamdulillah. perasaan Pak? Setelah kemarin ada observasi, ya saya berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Hampir bila dilihat dari fasilitas kemudian keterlaksanaan dan pendukung yang lainnya itu ya berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya rencanakan. Kemudian dari fasilitas sekolah juga kebetulan pas lancar murni, jadi bisa berjalan dengan sangat lancar. Senang Pak ya? Ya senang sekali Bu, itu luar biasa kalau lancar itu enak gitu. Iya, Pak Kukuh, kemarin kan saya ikut di kelas jenengan, mengamati jenengan, kan dia asik sekali ya pembelajaran. Yeah. Siswa-siswa juga antusias sekali mengikuti pembelajaran dari jenengan.
sekarang ini kan kita sudah pada tahap fase observasi ya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Waktu kita praobservasi, kan panjenengan sampun menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang ingin jenengan capai dari Excel dan spreadsheet. Nah, kira-kira dari tujuan-tujuan yang jenengan aturkan kemarin waktu praobservasi kemarin, adakah tujuan itu semua sudah tercapai, sudah sesuai dengan apa yang jenengan rencanakan sebelumnya? Ya, alhamdulillah kalau kemarin itu tujuan dari pembelajaran kemarin sudah tercapai. Jadi siswa-siswa kemarin memang untuk tercapai pembelajaran adalah mereka nanti mampu mengoperasikan fungsi statistik itu. Tapi fungsi statistik yang saya suguhkan kemarin memang menggunakan kan metodenya kan problem based learning. Jadi belajar dari permasalahan, dan masalah itu memang kontekstual, yang mana mereka dihadapkan dengan situasi yang mereka alami sendiri di lingkungan mereka. Kan kemarin ceritanya kan terkait dengan tempat-tempat usaha yang mana di situ ada bagaimana cara membukukan, kemudian bagaimana menota jumlahnya, kemudian mencari rata-rata, kemudian dari penghasilan itu mana yang paling sedikit, mana yang paling besar, dan disitulah mereka bisa mengetahui, kemudian bisa mempraktekkan, dan mereka bisa membuat daftar mereka sendiri, usaha mereka sendiri, membuat gambaran-gambaran usaha mereka sendiri, dan bisa mereka kerjakan sendiri. Itu luar biasa. Berarti hampir keseluruhan tujuan yang ingin kita capai itu sudah dengan sudah terpenuhi. Baik, untuk ini Pak, kemarin kan jenengan melaksanakan pembelajaran kan dengan menggunakan problem based learning ya, untuk pembelajaran Excel dan spreadsheet itu. Adakah kendala ataupun permasalahan yang jenengan alami selama proses pembelajaran Excel dan spreadsheet kemarin? Sebenarnya secara menyeluruh memang tidak ada kendala, namun ada sedikit saja, hanya ada beberapa siswa memang untuk di spreadsheet kan ada Excel dan spreadsheet, mereka kan diberikan pilihan di situ. Jadi mereka ada yang ingin memakai spreadsheet, ada yang memakai Excel. Nah, yang di bagian spreadsheet ini ada kendala, memang kendalanya itu di akun Bu. Memang ya itu memang wajar, karena satu lab itu kan tidak hanya anak itu yang menggunakan, kadang kan ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12 yang memakai bergantian, yang mana satu komputer dipakai banyak orang. Kadang-kala akun mereka yang hari kemarin itu sudah ada, di hari berikutnya itu kadang-kadang hilang. Jadi mereka harus memasukkan akun lagi. Seperti itu kendalanya. Kan kadang-kala ketika memasukkan akun itu ada saja masalah, entah itu trouble di konfirmasi dan sebagainya. Dan itu memang ya dipungkiri tidak bisa diatasi, tapi solusi-solusi kan tetap ada. Kalau mereka memang gagal menggunakan Excel, spreadsheet, alternatifnya kan bisa menggunakan Excel. Tapi seandainya mereka mampu mengatasi, kan itu semua tergantung dari masukan akun, tergantung dari perangkat yang mereka sendiri, HP dan sebagainya. Itu kan kendalanya. Kalau HP-nya misalkan tidak ada paketan dan sebagainya, kan otomatis nanti tidak dapat konfirmasi. Tapi bagaimana mereka mengatasi solusi, dia tahu bahwa kalau mereka tidak punya spreadsheet, tidak bisa masuk akun, maka otomatis berlari ke Excel. Seperti itu. Jadi solusi itu sebenarnya masalah ini dia sudah tahu solusinya. Jadi secara keseluruhan itu nggak ada masalah, hanya saja terkendala di akun ya. Jangan sudah memberikan solusi untuk anak-anak. Iya, walaupun saya tidak memberikan solusi, tapi mereka ternyata ketemu sendiri solusinya. Problem based learning jalan ya.
Pak. Iya. Oke. Selanjutnya gini Pak Kuko, kan kemarin kan ada beberapa area pengembangan yang jenengan ingin capai untuk siswa. Nah, dari indikator-indikator pengembangan terhadap siswa yang ingin jenengan capai itu kira-kira jika di skala antara 1 sampai 10 tingkat ketercapaian siswa, tingkat keberhasilan siswa terkait pengembangan itu berapa Pak? Kalau menurut jenengan nanti sebagai pengamatan. Kalau saya amati dari ketercapaian pengembangan untuk dari keseluruhan ya mungkin 87 sampai 90. 87 ya? Iya. Artinya sudah ada peningkatan yang Iya, cukup signifikan. iya cukup signifikan daripada pembelajaran yang saya lakukan dengan metode, kemudian pendekatan, kemudian persiapan dari perangkat ajar yang lebih bervariatif itu berbeda sekali. Jauh, mungkin sekitar kenaikan ada 20% sampai 25% dan itu 70-an. Iya. Jadi ya sebelumnya 70 misalnya Iya. kenaikan 7%. Nah, untuk ini Pak, adakah strategi atau rencana pengembangan yang ingin jenengan lakukan supaya tingkat pengembangan itu dari 20% itu bisa lebih tinggi lagi? Mungkin area pengembangannya yang tadinya 87 bisa menjadi 95 atau mungkin 100%. Iya. Untuk area pengembangan ke depan ini memang untuk kolaborasi siswa ya, karena ini pembelajarannya ada di lab. Jadi untuk kolaborasi siswa ini kelompoknya kecil kan, itu 2 yang maksimal 3. Di situ mungkin saya akan menambahkan 1 lebih besar tapi dengan strategi pembelajaran yang beda, yang mana sebenarnya Excel ini bisa dipraktikkan kepada pembelajaran yang lain, karena dalam jurusan akuntansi itu satu pembelajaran itu ada kaitannya dengan pembelajaran lain, misalkan pajak maupun praktik akuntansi, lembaga dan manufaktur, yang mana itu saya ingin mengkolaborasikan di situ. Jadi saya kedepannya itu saya ingin membuat semi simulasi, jadi lebih ke kontekstualnya. Jadi manufakturnya di situ saya masukkan, tapi juga mengadopsi dari Excel. Jadi seperti mini teaching factory seperti itu. Jadi ada sebuah pasar kecil di dalam lab, saya ingin mengembangkan area di situ. Jadi di situ selain kolaborasi diskusi yang mana antar kelompok ini terjadi interaksi yang bentuk sebuah siklus proses perdagangan. Jadi ada laporannya, ternyata di situ ada proses jual beli dan sebagainya, dan di situ ada misalkan di akuntansi itu ada manufaktur, ada proses perusahaan dagang, di situ ada bukti-bukti transaksi, di situ juga dimasukkan. Nanti bukti-bukti transaksi itu bisa dimasukkan di Excel dan di situ menjadi sebuah laporan keuangan. Excelnya dapat, manufakturnya dapat, nanti terkait dengan jual barang, beli barang ada pajaknya juga dapat. Bagus sekali ya Pak ya. Itu yang ingin saya kembangkan besok seperti itu. Jadi tingkat kolaborasinya lebih luas lagi. Iya. Ya, baik Pak Kuku. Semoga nanti apa yang jenengan rencanakan, apa yang sudah jenengan susun untuk pengembangan yang lebih baik nanti dapat terrealisasi, dapat berjalan dengan baik. Kemudian takutnya ke anak-anak juga peningkatannya lebih besar lagi. Kalau bisa 100% nonton ya Pak ya. Iya, amin. 100% luar biasa ini. Oke, Pak Kuku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan jenengan melaksanakan observasi hingga saat ini sampai pasca observasi. Terima kasih sudah bersedia. Sama-sama. Observasi. Ya, terima kasih juga loh, dengan kegiatan ini saya bisa mengevaluasi ternyata setelah seperti ini ternyata ada kenaikan. Ini kalau tidak ada seperti ini kan tidak tahu progres kita seperti apa. Biasanya hanya Pak ya. Yang penting kita Iya. sudah tanpa melakukan refleksi atau evaluasi. Iya. Jadi sangat
Pak Kukuh, semoga nanti kedepannya lebih baik lagi, kita bisa berkolaborasi lagi, mungkin dengan kerjasama merealisasikan apa yang direncanakan nanti tentang pengembangan terhadap peserta didik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Lena. Terima kasih atas waktunya untuk hadir ke sekolah kami, mendampingi kami melakukan supervisi pasca observasi. Tadi dari mana? Iya, alhamdulillah jadi jalan-jalan cukup seger ya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Kukuh, hari ini cuaca cerah, apalagi kalau kita bisa langsung bersentuhan dengan udara luar ya, atmosfer. Ini sempat tadi berkeringat mengantar anak-anak Pawai Ta'aruf menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oke, Luar biasa saya mencermati percakapan pasca observasi antara coach dalam hal ini Bu Lena dan coachi dalam hal ini adalah Pak Kukuh. Terjadi interaksi yang luar biasa tadi, ada kemitraan ya, karena memang untuk penilaian coaching itu ada 3 poin. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Tercapai semua ini tadi. Jadi kedekatan pun selama coaching tadi terjalin dengan baik. Kemudian tidak ada rasa sungkan atau gimana ya, tadi Pak Kukuh mengeksplor apa yang ingin beliau sampaikan kepada Bu Lena selaku coach atau supervisor, dan muncullah beberapa ide dari pertanyaan kreatif dari Bu Lena tadi, dan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Kukuh juga mengalir begitu saja. Yang jelas untuk kedepannya bagaimana memaksimalkan, karena ini kan pembelajaran untuk murid ya, jadi berpusat pada murid. Jadi Pak Kukuh punya ide ke depan, kan tadi pengennya sih 100% kan sudah cukup bagus tadi. Ada peningkatan mulai dari berapa tadi Pak Kukuh tadi? Dari 70 menjadi 80 sekian, dan akhirnya sampai ke 90 sekian insya Allah nanti ke depannya. Terima kasih Bu Lena atas proses coaching yang baik ini tadi. Mudah-mudahan nanti ke depannya panjenengan berdua juga bisa melakukan umpan balik atau refleksi di setiap sesi akhir ya.